Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi, itu melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Nah, ini bisa kita lakukan tanggal 30, 31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran anti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Mir Bertono itu untuk menjadi komandan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hendro Bujono. Secara kebetulan saya kenal mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regulnya tertutup, enggak, saya strike saja, kamu lapor aja besok, gitu. Kalau supaya minta bantuan, gitu. Itu tanggal 16 itu. 16 Januari itu sudah 3 kali kita mengadakan serangan. Nah, kemudian tanggal 4 pun jadi demikian. Nah, di antaranya inilah kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri, karena kita masih mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan handcrank untuk hubungan, bisa mendengarkan. Inilah gitu, kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya, gitu. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan, mengatakan Republik Indonesia tidak ada, Presiden itu ditangkap, pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi, pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 39 dan 16 sampai kepada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu, kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi mau serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik, gitu. Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah diplomat kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah, bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas karena nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya membesar, psikologisnya sebesar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Ini yang menjadi pikiran. Kalau kemudian sampai kemudian kita mundur, kemudian lantas karena Belanda melakukan pembakaran kampung dan pembunuhan, yang saya khawatirkan, takutkan adalah satu, simpati rakyat yang telah besar akan balik menjadi antipati daripada kita. Karena ini harus kita cegah. Caranya bagaimana? Karena itu saya mempunyai, secara kebetulan diberikan akal untuk bagaimana agar supaya Belanda tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap kampung maupun juga rakyat. Karena semua kampung kita lalui, itu semuanya, dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Gimana supaya tidak gitu? Saya bentuk, sedangkan harus diikat sekarang. Kedudukan Belanda yang di luar harus kita serang. Kita kepung untuk memungkinkan supaya dapat bantuan. Ya kalau mereka terus bantu di luar itu dengan dirinya, tidak akan ada waktu untuk melakukan pembakaran terhadap kampung-kampung itu. Saya tunjuk
karena Kompi Widodo itu dari Batalion Sarjono, sambil daripada dari batalion di Purworejo, Kompi Darsono barangkali ada sekarang di sini, Bimo, 2 kompi, saya pimpin langsung, namanya pasukan bergerak, gitu. Bahkan pada waktu itu karena pasukan bergerak, di garis 10, sehingga saya singkat PB 10, gitu. Ada yang tidak setuju. Ini kan Pakubuwono 10, jadi tidak setuju. Oleh karena baiklah pasukan bergerak saja 10-nya dihilangi. Tapi yang saya pimpin sendiri. Ini dalam rangka strategi atau siasat untuk mensukseskan serangan umum 1 Maret tadi, itu agar supaya akibatnya tidak nanti ada pembalasan daripada Belanda terhadap rakyat di kota. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah TV Lebaran kali ini akan mengunjungi sebuah tempat yang ada kaitannya dengan sebuah perjuangan dalam merebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan ini teman-teman ya, kita sudah mau sampai di lokasi inti yang akan kita tuju pada ekspedisi kita kali ini. Dan kali ini kita akan mengunjungi tempat yang bernama Museum Bibis ya teman-teman ya. Dan konon di lokasi inilah Pak Harto bersama pasukan-pasukannya menjadikan lokasi ini sebagai tempat pertahanan dan tempat mengatur strategi dalam peristiwa penyerangan umum 1 Maret tahun 1949. Dan inilah lokasinya ya teman-teman ya. Lokasinya cukup luas, lokasinya juga cukup syahdu ya. Meskipun juga ya agak panas juga karena memang musim sekarang itu ya banyak panasnya ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada pohon sawo ya teman-teman ya. Pohon sawo ini ya menurut TV Lebaran adalah pohon yang sudah langka juga ya. Dan di sini juga terdapat prasasti-prasasti ya yang menggambarkan peristiwa yang ada di lokasi ini, yaitu peristiwa perjuangan seorang Soeharto. Dan kita tahu ya bahwa Pak Harto ini lahir di kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Kemusuk ya teman-teman ya. Dan beliau juga pernah menjadi seorang presiden hampir 32 tahun lamanya. Dan beliau pun juga disebut sebagai orang yang the general smiling ya, atau orang yang suka tersenyum teman-teman. Dan Presiden Soeharto ini adalah salah satu presiden favorit juga bagi TV Lebaran ya, karena ya kewibawaannya, juga karena senyumannya, dan juga kesetiaannya juga kepada istrinya ya. Nah ini teman-teman, kita mulai untuk menyusuri lokasi ini dari sudut ke sudut ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sebuah bangsal ya yang bisa dipergunakan untuk berkumpul masyarakat atau mungkin berkumpul pelajar-pelajar yang ingin mengunjungi museum ini ya. Tapi ya sekarang ini museum ini sudah sepi ya. Padahal ya di awal-awal pendirian atau mungkin ya di era-era Pak Harto ya, museum ini cukup menjadi tempat favorit juga bagi para penggemar sejarah ya. Nah ini teman-teman, di sini juga terlihat kayu-kayu bangunan ini ya, yang menjadi penutup dari bangunan ini ya, penutup samping atau kanan kiri ya. Jadi kayak sebuah apa ya teman-teman ya, kayak tembok ya, tapi ini tembok masa lalu yang berupa kayu ya. Jadi
malah justru lebih estetik gitu ya. Dan konon malah justru kayu-kayu ini dahulu kala itu kayak dibuat dari gedek teman-teman ya. Jadi bukan kayu seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini di sini juga saya menemukan sebuah mainan ayunan ya. Tapi ya tentu saja ayunan ini bukan peninggalan di era Pak Harto ya. Saya yakin ya dahulu kala belum ada ayunan-ayunan seperti ini ya. Ini ayunan-ayunan yang mungkin dibuat ya di era-era ini ya untuk mainan anak TK ya. Dan di sini juga ada pintu-pintu yang menurut TV Lebaran dari usianya itu ya sudah kuno juga ya, sudah lama ya, di era-era perjuangan ya. Dan saya mau masuk itu sulit ya karena dikunci ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada ini apa, lokasi yang cukup apa ya, cukup syahdu ya. Ya ini teman-teman ya, ini mengingatkan saya di era-era 80-an ya, atau mungkin di era-era 90-an kampung saya itu ya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Begitu syahdu dan ya begitu bikin haru-maru ya. Itulah sebuah sejarah ya teman-teman, dan semua akan menjadi sejarah pula bagi generasi berikutnya. Nah ini teman-teman, ini adalah atap-atap rumahnya yang saya lihat memang sudah banyak yang rusak ya, dan minim perawatan ini ya. Nah ini teman-teman, suasananya begitu syahdu, dan tentu saja dahulu kala di tahun 1949 di sini terdengar ya detak-detak ya, detak-detak sepatu para pejuang-pejuang, termasuk detak sepatu dari seorang Soeharto. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya perjalanan kita, dan ini juga ada kayu-kayu, dan kayu-kayu ini memang menggambarkan ya usia dari lokasi ini ya. Tapi konon sih lokasi yang saya pijak ini justru adalah lokasi baru ya, atau dibuat baru untuk museum. Jadi yang original itu yang sebenarnya yang tadi tuh loh teman-teman, yang ada apa samping-sampingnya itu penutupnya itu kayu tadi loh, gebyok atau apa itu ya, kayak gitulah, itu sebenarnya lokasi yang aslinya itu di situ ya. Dan di sini juga ada sebuah ini apa namanya tulisan yang menggambarkan semangat juang di masa lalu ya teman-teman ya. Inilah Museum Bibis teman-teman ya, museum ya peninggalan yang menggambarkan jejak-jejak dari seorang Soeharto. Ya semoga aja Pak Harto di tahun ini itu mendapat gelar pahlawan nasional, karena bagaimanapun juga beliau adalah satu-satunya presiden yang secara langsung ya pernah berada di medan tempur ya, atau medan peperangan. Dan di sini juga kita melihat ini apa namanya sepeda-sepeda ya. Sepeda-sepeda ini tentu menggambarkan masa lalu di saat perjuangan zaman dahulu kala, yang motor-motor itu ya belum banyak, mungkin ya belum ada. Ya ada sih teman-teman ya, tapi mungkin yang make hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang berdarah Belanda atau berdarah biru ya. Dan di sini juga ada sebuah kamar mandi ya. Ya ini menggambarkan kalau lokasi ini tentu saja adalah lokasi baru ya. Lokasi yang dibangun mungkin ya khusus untuk museum ya. Karena kalau zaman dahulu itu WC itu juga belum banyak ya. Yang ada mungkin hanya dari golongan ningrat atau Belanda. Kalau zaman dahulu itu WC-nya ya sungai teman-teman ya. Sungai ya. Dan di sini juga ada sebuah kayak, kalau kita apa ya, kita samakan dengan rumah sekarang itu ya kayak ada balkonnya ya. Di sini ada balkon ya, balkon kecil mungil, dan di sini juga ada kayu-kayu yang kalau saya lihat memang kayu-kayu ini usianya juga sudah cukup tua ya. Jadi menggambarkan sebuah suasana masa lalu juga ya, dan estetik ya teman-teman ya. Dan ini kayu-kayunya ini teman-teman, kayu-kayu pintu ya dari bangunan ini ya. Tapi perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa konon bangunan ini baru ya teman-teman ya. Jadi baru ya, mungkin untuk museum ini tuh, yang lawas tuh yang tengah tadi loh teman-teman, yang ada gebyoknya atau temboknya itu kayu tadi loh teman-teman ya. Dan di sini juga ada sebuah
bangunan yang cukup enak untuk duduk-duduk manis atau merenungi nasib ya teman-teman ya. Ya, sambil kita mengingat sebuah perjuangan di masa lalu ya, dalam merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau kita saat ini ya mengisi kemerdekaan ya, atau ya kita berjuang melawan apa ya teman-teman ya, melawan diri sendiri ya, karena ya melawan nafsu angkara murka ya kalau kita sekarang ya berjuang seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dalam menyusuri sudut-sudut dari Museum Bibis ya. Museum yang menggambarkan suasana haru-maru pejuang-pejuang yang ada di sini di masa lalu ya. Dan konon sebenarnya rumah ini tuh miliknya seorang kepala dusun ya, atau mungkin ya pokoknya lurah gitu ya mungkin ya, pada zaman dahulu kala, yang dipakai atau diperuntukkan untuk para pejuang-pejuang. Dan tentu saja ya zaman dahulu kala lokasi ini cukup delik ya, atau rahasia, hingga Belanda itu ya cukup sulit untuk menemukan lokasi ini. Karena kalau tahu di sini itu sebagai markas pejuang ya tentu saja akan ada serangan dari Belanda ya. Nah inilah teman-teman suasananya ya, cukup sahdu ya, cukup bikin merinding juga ya, yang dahulu kala menjadi gegap gempita di sini, penuh dengan sukacita, gelak tawa, mungkin juga ada kesedihan dari seorang pejuang ya, dan kini tinggal kenangan ya teman-teman ya. Dan justru ini kok ini ya sepi ya pengunjungnya ya. Memang saya lihat ya, anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak begitu tertarik ya dengan dunia sejarah gitu ya, karena ya nggak tahu juga sih ya, tapi bagaimanapun juga sejarah itu pasti akan terjadi, dan kita pun akan menjadi sejarah ya teman-teman ya. Mungkin anak-anak milenial ini juga akan menjadi sejarah bagi anak-anak di generasi berikutnya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada topi tentara, ada piring-piring ya yang dipakai oleh para pejuang-pejuang di masa lalu ya, pejuang-pejuang khususnya di Museum Bibis ini, atau di pejuang-pejuang yang ada di sekitaran dusun Bibis ini ya. Tentu saja ya di era-era Pak Harto dan era-era Bapak Jenderal Sudirman teman-teman ya. Di sini juga ada sepeda ya teman-teman ya, sepeda yang ya cukup apa ya teman-teman, kasihan ya sepeda ini ya di situ terus ya, dan tidak ada yang mengunjungi ya. Ini yang mengunjungi cuma TV Lebaran ya, dari tadi sepi ya teman-teman. Dan saya sempat berbincang-bincang dengan orang yang dekat dengan museum ini, itu pun mengatakan bahwa museum ini ya memang sepi ya, jarang dikunjungi ya, apalagi di era-era pasca lengsernya Pak Harto ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini dalam meliput sebuah ekspedisi dalam rangka menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Museum Bibis yang terdapat jejak-jejak sepatu, jejak-jejak sukacita dari pejuang-pejuang yang mau merancang atau berencana melakukan serangan umum 1 Maret di waktu itu ya teman-teman ya. Dan kita pun tadi sudah melihat video dari pidato Pak Harto yang menceritakan tentang perjuangan dalam penyerangan atau serangan umum 1 Maret ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gambaran dari rumah yang asli ya teman-teman ya.